Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Hadramis Prayogi di Iseng Podcast bersama host tercinta kalian, Anjay. Oke. Pada pagi hari ini biasanya aku rekaman malam kadang, cuman kali ini pagi. Dan berhubung juga tadi ada yang jawab kan salamnya. Nah itu ada temanku di depan. Sebelumnya aku mau nanya kabar kalian. Nah kabar kalian kayak gimana di tengah wabah yang masih menjadi masalah di seluruh dunia? Kabarnya gimana? Apakah baik-baik aja? Semoga sehat selalu, tetap di rumah. Kalau mendesak baru bisa keluar, gitu. Oke. Berhubung ada temanku di depan, jadi kita kenalan dulu sama temanku ini. Baik. Oke, bisa dikenalkan Pak? Namanya siapa Pak? Nama saya Tendi Kurniawan. Biasa dipanggil Awan. Ya, Awan dari mana Awan? Awan dari mana? Awan Kinton. Ya, terus Pak. Apa lagi? Oh, saya teman seangkatannya Yogi di Farmasi UI angkatan 16. Seangkatan dan juga sekelas gitu. Hobi Pak, hobi. Hibulin orang gitu. Misuhin orang gitu kan. Hobinya ya main bola, olahraga lah. Futsal. Bukan main orang Pak. Enggak. Oke. Baca apa nggak tahu, baca Injil. konten berfaedah anjir. Terus udah itu aja Pak. Apa ya? Makan. Ya makanan favorit. Itu. Ya kayak ya buat aja kayak binder makanan favorit, minuman favorit. Enggak, maksudnya hobi saya makan. Terus ya apa ya? Hunting gak jelas. Rebahan. Ya. Terus skill utama tuh. Skill utama itu. Sikil. Oke. Ini ngapain nih Pak? Nggak tahu nih, Bapak kan yang ngajak saya. Iya, tadi kan saya ngajak Bapak. Tadi sebelum tag kita sempat bahas apa yang mau dibahas gitu loh. Dan ketemulah satu bahasan yang commonly ya, yang biasa. Tapi setiap orang punya pengalaman yang berbeda gitu loh, yaitu masalah percintaan. Waduh, berat. Ini sebenarnya tadi aku bilang commonly, cuman apa ya? Satu orang tuh pasti beda gitu. Kenapa nggak bahas servis motor, Pak? Servis motor. Saya nggak pandai motor masalahnya, Pak. Siap. Saya bukan anak otomotif. Oke. Jadi di kesempatan kali ini kita bahas masalah percintaan tadi kan. Nah, berhubung masalah percintaan itu kan erat kaitannya sama mungkin masa-masa sekolah, cinta pertama, zaman-zaman SMP, SMA mungkin ya. Nah, SD malah Pak. SD mungkin ya Pak. Kalau misalkan kedapat SD cinta monyet lah istilahnya. Tapi berhubung narasumber saya di depan ini punya banyak cerita, punya banyak stok apa? Mungkin bisa dipilih salah satu kisah cinta paling berkesan, membekas di kepala gitu, membekasnya pas zaman sekolah mungkin nanti saya ceritain part-partnya aja ya, tapi saya nggak bisa milih salah satu karena bagi saya setiap pertemuan itu ada pelajaran yang diambil. Jadi nggak ada yang salah satu yang berkesan atau apa. Ya semuanya memberikan pelajaran di perjalanan hidup saya gitu sih. Lanjut Pak. Nah itu aja. Ada satu contoh, salah satu aja contoh. Langsung nih Pak. Bisa. Dari SD dulu nih. Apa gimana? Terserah mau dipilih SD, SMP, SMA, kuliah. Yang paling oke sih, yang memang berbekas lah mungkin. Dari sekian banyak. Dan yang tadi saya bilang Pak, sebenarnya semuanya berbekas gitu kan. Ya pertama nih ngomongin apa dulu, mantan dulu nih ya. Oh, boleh. Pertama kali nggak tahu ini pacaran apa enggak sih ya, gebetan. Ya pacaran enggak, dibilang pacaran enggak, dibilang enggak pacaran. Gebetan tuh. Itu SD sih ingat saya Pak. SD. Wah kacau banget saya. Sama Pak.
Saya juga dulu suka dengan perempuan atau cewek pertama tuh pas SD. Ya ada, makanya. Ini udah mulai cerita nih Pak. Iya, mulai. Ya pertama kita mulai dari SD dulu ya. SD itu adalah satu sosok wanita sih. Saya satu cewek, satu lingkungan rumah juga, satu gang dulu. Sekelas juga. Sebangku. Ya, tidak dong. Tidak dong. Serumah gitu. Tetap sama cowok. Tetap sama cowok dong. Lain tuh. Iya dia teman ya maksudnya satu gang rumah dulu. Kebetulan saya tinggal di salah satu kota pinggiran Jakarta, ya, di Tangerang kan. Satu SD, satu kelas, satu gang rumah. Jadi dari kecil mungkin ya sering ketemu lah ya. Sering ketemu dan berangkat bareng. Nah, sebenarnya lucu cerita awalnya. Jadi itu ya namanya anak kecil lah, anak SD dulu cuma suka-sukaan doang. Suka doang gitu. Terus saya justru awalnya, nah ini lucunya ini pas mengungkapkan perasaannya. Dulu kan masih zamannya masih pakai surat nih Pak. Nah di awal itu saya ngungkapin perasaannya bukan ke dia. Dan saya juga termasuk. Berarti salah sasaran Pak kemarin? Enggak aja. Bukan salah sasaran justru. Nah ini lucunya di sini Pak. Enggak lucu maksudnya. Ya, menarik aja. Menarik. Ya. Pertama ini saya namanya anak kecil lah, paling suka-suka doang, dan saya termasuk orang yang cemen sama perempuan gitu, nggak berani ungkapin langsung atau apa. Kalian ngirim surat lah, namanya zaman SD kan, kirim surat. Ada salah satu temennya dia nih, temennya cewek yang saya kagumin ini. Saya malah ngungkapin perasaan ke temennya itu. Nah, lewat surat. Entah kenapa keesokan harinya di kelas surat itu ada balasan untuk saya, tapi lucunya malah dari perempuan yang saya kagumin ini. Yang saya bilang tadi satu rumah, satu gang, satu kelas, satu SD lah ya. Malah berbalasnya dari dia. Gitu. Jadi saya mengungkapkan kepada temannya perasaan saya. Nah, yang balas malah dia. Jadi dia mengakui bahwa sebenarnya yang suka sama saya, pede banget saya. Yang suka dia gitu. Dan ya karena memang saya sebenarnya kagumnya sama dia. Jadi ya gitulah berlanjut. Ya udah berarti jalan aja Pak. Ya jalan, nggak tahu tuh jadi apa enggak lah, nggak tahu masih kecil. Cuman saya kagumnya dia karena dia pintar. Ya pasti. Dia pintar dan dia anaknya baik. Ya baik lah. Ya namanya anak kecil nggak tahu dulu pikirannya gimana. Terus satu pengajian dulu, jadi tahu dia gimana lah. Dan hobinya sama, olahraga. Sama-sama dia juga suka bola dulu. Dia main bola dia pemain bola wanitanya, saya yang pemain bola yang cowok gitu di SD. Jadi kalau lomba pun suka bareng kayak gitu. Sama-sama suka olahraga. Mungkin salah satu yang berkesan lah. Salah satu yang ya semuanya karena satu hobi. Ya satu hobi, betul. Satu sering bareng. Nah, itu. Kenapa sering bareng? Kan tadi saya bilang satu rumah. Kebetulan orang tua dia dan orang tua saya itu saling mengenal karena. Iya. Nah, kedua orang tua saya kan ibu dan bapak saya nih. Ibu dan bapak saya itu kerja dua-duanya. Jadi setiap ngambil rapot saya itu nggak pernah diambilin sama orang tua. Nah, terus sama ibu. Nah, jadi itu ibu saya sama. Sudah tahu ya. Jadi kamu rankingnya tinggi ya, bagus sekali. Ya. Jadi dari kelas berapa? Dari kelas 1 mungkin ya. Dari kelas 1 mungkin. Dari kelas 1. Iya, ya ganti-ganti lah maksudnya nanti diambilin sama tante saya atau gimana. Nah, tapi lebih sering diambilin sama ibunya teman wanita saya ini, teman cewek saya ini, karena ya dititipin sama ibu saya juga karena bapak dan ibu saya kerja, dan kebetulan ibunya beliau itu ibu rumah tangga, jadi bisa diambilin. Dan ya emang keluarganya juga maksudnya terkenal keluarga baik gitu. Keluarga baik itu, jadi ya
saling kenal baik lah antar keluarga gitu. Gitu sih berkesannya. Itu waktu kelas berapa SD-nya? Oh itu kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5. Iya sih. Kelas 5 SD. Mulai memuncak kelas 5. Nah, kelas 4 kelas 5. Terus ya maksudnya lost kontak itu karena beda SMP. Dan pada saat SMP saya pindah rumah. Nggak di komplek itu? Enggak. Saya pindah rumah ke... Yang ceweknya itu masih di situ? Masih di situ. Pindah juga? Masih di situ sampai sekarang masih di situ setahu saya. Gitu. Masih di situ. Tapi kalau pulang kadang ketemu enggak gitu? Maksudnya pernah lewat gitu? Enggak sih kan. Dia di ini boleh sebut kampus nggak sih? Boleh aja. Boleh. Boleh aja. Dia lost kontak itu mulai dari SMP tuh ya, maksudnya udah masuk SMP itu lost kontak. Terakhir ketemu waktu kita reunian SD. Reunian SD? Wah anjir, mantap. Itu waktu saya SMP. Waktu saya SMP ya. SMP kan pasti. Waktu SMP. Sebenarnya ada lagi reunian SD waktu saya SMA. ya. Waktu saya udah kuliah malah, cuman dia nggak ikut, dia nggak ada. Jadi ketemu terakhir di SMP. Nah, sebenarnya tadinya itu kalau, nah ini apa loncat gitu ya maksudnya? Loncat. Dia di SMA. Tadinya kalau saya jadi masuk salah satu di SMA negeri di kota Tangerang itu, saya bisa maksudnya tanpa sengaja saya bisa bareng lagi sama dia. Cuman karena saya dibelokkan arah oleh orang tua saya di SMF, di SMF. SMF apa Pak? Sekolah Menengah Farmasi ya. Di SMF. Nah, itu nggak ketemu. Ya saya juga baru tahunya dia masuk SMA itu waktu saya udah masuk SMF itu juga. Sebenarnya saya emang udah niatannya sekolah di SMA itu, SMA negeri itu, cuman dibelokkan oleh orang tua saya. Tidak lurus. Terakhir kapan ya? Terakhir kontak-kontakan lupa berapa bulan lalu lah, itu juga cuma nanya nomor gitu dah. Nomor P? Iya, nomor WA aja. Follow Instagram? Follow, cuman kayaknya dia nggak aktif di Instagram. Aktifnya di Twitter Pak. Ya besar aktif di Twitter. Tapi ya sepertinya ya. Nah, sepertinya Bapak harus punya Twitter. Saya punya Pak. Cuma jarang aja. Kayaknya lebih asik Twitter ya. Mungkin Pak. Bisa. Soalnya trending di situ Pak. Oh iya, dia lanjut nih Pak. Dia kuliah di, cuman beda satu huruf kita. Dia psikolog UI. Saya farmasi UII. Jakarta Jogja, beda. Tuh, beda satu huruf ya. Tapi pas reuni ngelihat dia pangling enggak? Beda gitu enggak? Oh, bedanya gini aja, Pak. Dia SD kan belum pakai hijab, Terus mulai dari SMP setahu saya dia udah pakai hijab gitu. Dan dia emang orangnya aktif di organisasi kayak gitu. Ya saya senengnya dia orangnya aktif gitu, pintar, aktif. Terus apa ya? Agamanya baik gitu. Itu sih Pak. Udah ada ini Pak dia. Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak pernah kontak-kontakan maksudnya. Langsung. Ya, terakhir ngobrol itu di Twitter juga. Saya minta nomornya di Twitter. Nah, cuma minta nomor WA, terus nanya masih tinggal di situ udah. Masih gitu aja. Sama nanya kabar maksudnya. Kuliah di mana. Gitu aja sih, Pak. Ada lagi kira-kira? Ya itu kalau SD sih cuman itu. Maksudnya yang berkesan karena orang tua saya pun sampai sekarang maksudnya masih kenal dia. Ya? Kalau itu yang pertama ya mungkin SD ya. Tapi kalau misalkan ada enggak kisah yang malah kau yang sakit gitu loh. Malah kau yang dikhianatin atau ditinggalin atau bosan lah gimana gitu kan. Pernah. Dari SMP sampai SMA. Sampai kuliah. Iya. Saya ada yang sakit. Apa nyesek lah istilahnya. SMP dulu nih. SMP gimana Pak? SMP kelas 1. Kelas 1 tuh baru semester berapa ya? Semester 1. Atau malah
lagi berjalan semester 1 lupa atau semester 2. Semester 1 lah seingat saya. Baru awal masuk gitu ya. Semester 1. Mos. Nah, betul. Waktu mos. Ya sama lah, masih jiwa-jiwa labil, ABG gitu. Jiwa-jiwa labil. Nggak jelas itu. SD SMP Karena awalnya sering bercanda aja, bercanda. Jadi duduknya depan belakangan. Maksudnya dia di depan saya di belakang, atau saya di depan, dia di belakang. Saya pernah merasakan. Saya pernah merasakan. Bermula dari situ lah, Pak. Bermula dari situ. Ya itu deket. Dia namanya anak SMP terus. Iya. Ya itu yang saya bilang, saya termasuk cowok yang cemen kalau sama cewek. Jadi ya ibarat kata bahasanya mengungkapkan perasaannya Bingung juga. lewat SMS. Waktu itu kan masih SMS lah saya. SMS ya, SMS. Ya, masih SMS waktu itu. SMS. Itu udah mendingan naik dari surat ke SMS. Jadi tahu tujuannya kemana, tahu. Iya, tahu. Yang penting tuh anak dapat nomornya, ya langsung. Nah itu ya di SMS itu. Saya mengungkapkannya di SMS. Seingat saya itu cuma berjalan 3 bulan karena saya dulu mungkin posesif banget ya. Maksudnya posesif itu nggak ngatur-ngatur atau gimana sih. Cuman kalau saya udah ngerasa dia berani ngelirik cowok lain nih, maksudnya saya denger aja dia ngebahas cowok lain, saya putusin. Cuman karena aku juga pernah kayak sependapat sama kau. Kenapa? Karena mungkin kita kalah saing. Maksudnya nih cowok lebih oke gitu dibanding kita gitu kan. Nah, aku udah sama juga kayak minder gitu. Oh iya. Ya ada perasaan minder juga sama ya itu yang tadi, karena ya saya posesif itu dalam arti kata nggak suka kalau dia kan ibaratnya waktu itu ya pemikiran waktu itu dia udah sama saya terus kenapa masih berani ngelirik yang lain gitu. Jadi ya saya putusin. Sekarang semester berapa ya, waktu semester 4 atau semester 5 saya dengar kabar dapat undangan dari dia sekarang udah nikah, udah punya anak. Itu keadaannya saya menerima undangan di kos teman saya. Enggak, kan saya masih di Jogja kuliah. Itu keadaannya resepsinya berapa itu? Kita semester 4. Seingat saya semester 4. Pokoknya baru pulang kita futsalan 2017 berarti. Iya, 2017. Ya 2017. Ya 2017. Kita selesai futsalan tuh waktu itu malam, terus saya mampir ke kos teman saya. Lagi ya ngumpul di kos teman saya tuh, beda jurusan. Terus tiba-tiba dapat WA yang pertama di grup. Terus dapat ada satu teman saya ini langsung, teman saya cowok nih, teman saya cowok ini nih, ada satu orang nih ya, dia termasuk yang CS juga lah sama. Ngirim undangan, bos gimana bisa tidur kan? Bos bisa makan tak bos? Bos makan mikir. Iya saya diledekin gitu. Bos gimana bisa tidur nggak nih? Aduh, kataku kurang ajar. Yang penting jangan nanya, bos bisa bernapas tak bos? Enggak lah, berarti kan dia udah jodohnya orang. Dan emang setelah putus itu, ya dia sempat pacaran sama teman saya juga. Maksudnya teman dekat saya. Dan teman dekat saya itu dulu minta izin ke saya, maksudnya. Minta izin lah. Kayak saya siapa gitu ya. Minta izin. Bang, ini teman saya ngomong gini, Bang. Gue suka nih yang ini sama dia gitu. Minta izin dong. Boleh enggak gue? Ini terserah lu lah. Ya kan saya bilang ya, maksudnya ya itu mah udah urusan masing-masing, terserah, nggak apa-apa. Maksudnya ya udah nggak ada apa-apa, intinya lu temen gue ya udah. Mau lu pacaran sama dia ya nggak apa-apa. Kalau saya orangnya gitu, maksudnya saya nggak pernah mau berselisih paham soal wanita sama teman gitu. Lebih baik saya yang mundur. Mundur. Iya, lebih baik saya yang mundur. Sampai sekarang pun bodo amat dah sih. Nah, ya kalau bodo amat juga sih enggak. Apalagi kalau punya perasaan Pantau. Maksudnya kalau udah sama dia, udah sama dia sih ya udah terserah gitu. Ya. Terus saya termasuk yang sampai sekarang pun misalnya ada teman saya, misalnya saya suka sama seorang wanita lah. Terus ada teman saya juga suka atau siapa yang saya kenal.
Jadi ibaratnya lingkungan saya bakal mundur gitu maksudnya. Kalaupun emang saya maksudnya belum jadian atau apa, saya yang akan mundur. Gitu. Soalnya lucu kalau ribut gara-gara cewek. Tapi pernah Pak ribut gara-gara cewek? Maksudnya punya teman yang ribut gara-gara cewek sampai masalahnya yang lebar? Pasti ada kalau kayak gitu. Itu saya paling nggak suka. Saya paling nggak suka kalau di lingkungan saya ada kayak gitu ribut. Alasannya lebih ke alasan nggak suka tuh gara-gara apa? Ya maksudnya cewek banyak cuy. Iya sih. Iya nggak sih? Iya. Ya emang cewek cuman dia doang maksudnya. Ya lagian juga maksudnya tujuannya dia juga belum ke jenjang yang serius, cuman maksudnya cuman pacaran aja atau apa main-main doang gitu. Ngapain sampai ribut sih? Iya. Kecuali dia udah nih tujuannya mau serius, mau nikah, ya boleh lah maksudnya bersaing secara sehat. Ini sampai ribut padahal cuman tujuannya pacaran, kan lucu. Saya paling nggak suka tuh kalau di lingkungan saya ada kayak gitu. Tapi selama pacaran ya Pak, sekolah pernah, kalau kita bisa sekarang bicara masalah finansial ya, Iya. terkait finansial ya, kalau pendapatku lebih ke ada suatu bukan teori sih, tapi lebih ke omongan. Kalau misalkan lagi jalan nih sama gebetan sama siapa gitu kan, dia pernah berkata bahwa untuk urusan makan, untuk urusan apapun, pas kamu makan apa yang Makan berdua nih misalkan, ya udah bayar uang masing-masing gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri menanggapi hal tersebut atau mungkin punya pengalaman terkait finansial dalam berhubungan gimana Pak? Mengatur. Ini fakta lucunya nih. Saya nih kan SMP SD tadi yang nggak tahu pacaran atau enggak, terus SMP pacaran lah. SMP pacaran 2 kali. Terus SMA pacaran sekali tuh sampai lulus. Selama saya sekolah nih Pak, jenjang sekolah SD, SMP, SMA, saya pacaran nggak pernah jalan sama sekali. Entah itu nonton, ya pokoknya nonton, pulang pergi bareng. Saya goncengan atau ngejemput nganter pulang. Saya nggak pernah. Ya, lucunya itu, jadi saya baru merasakan finansial dalam berhubungan tadi itu maksudnya ya teorinya itu ya. Jadi setelah lulus sama mantan saya yang pacaran dari SMA itu. Gitu. Terus setelah lulus, kalau yang dari SD sampai SMA nggak pernah tuh, karena saya emang orangnya agak cuek juga. Dan saya punya dunia saya sendiri. Teman saya banyak, maksudnya saya hobi olahraga, masih main hobi ya olahraga kayak gitulah. Ribut juga. Ribut. Ntar kita bahas yang ribut lagi. Kayaknya seru tuh Pak. Itu ya nanti tuh. Tapi pas SMA gimana cara ngaturnya dulu? Oh SMA enggak, malah enggak. Yang saya bilang setelah lulus. Jadi sama-sama kerja. Saya kerja, dia kerja. Istilahnya pakai uang. Itu yang itu gimana? Yang ini udah lulus ya. Udah lulus nih baru. Nah itu baru lucunya, baru sering jalan maksudnya. Dan seringnya juga nggak sering sih, bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali doang gitu kan, sama-sama kerja kan? Iya betul, sama-sama sibuk, sama-sama kerja. Nah kalau waktu libur ya jalan gitu, ya kita gantian aja sih, kayak kita nggak pernah ngebahas, maksudnya nggak pernah ngebahas kalau nanti ini aku yang bayarin, nah ini kamu yang bayarin, nggak pernah kayak gitu maksudnya. Ya jalan misalnya nonton nih, nonton yang bayarin, ya otomatis maksudnya kita cowok nih misalnya ngebayarin, misalnya kita dulu nih, terus nanti pas ada teori dasar itu kalau cowok ngebayarin tuh. Ntar pas makan dia yang langsung itu pakai uangku aja kayak gitu. Jadi kayak udah nggak ada pembahasan, cuman kesadaran masing-masing. Nah, misalnya dia yang bayarin nonton, tiba-tiba dia udah pesen kan, nah otomatis dia udah bayar kan. Terus ya nanti bayarin makan saya gitu. Cuman kalau jalannya ke alam kemana gitu ya, itu maksudnya kayak uang bensin atau apa ya, maksudnya ya cowok lah gitu. Gitu aja sih Pak, nggak ribet. Nggak sampai mendalam diomongin gitu. Enggak. Belum nikah juga ngapain. Soalnya kan kalau ini kan ngebahas masa lalu ya. Soalnya kalau melihat zaman-zaman sekarang, masalah-masalah kayak gitu tuh pasti dikaitkan gitu loh, masalah terutama yang kayak dalam tanda kutip bucin misalkan. Nah bucin itu kan bisa dia bodo amat sama uangnya. Kalau saya orangnya nggak terlalu bucin sih dari dulu juga. Ya makanya tadi saya bilang saya dari jenjang sekolah SD, SMP, SMA walaupun pernah pacaran gitu, saya nggak pernah jalan.
adalah benefitnya. Iya nggak pernah jalan. Anak-anak zaman dulu tuh kayak gitu sebenarnya. Ya jalan pun nggak pernah lah, maksudnya paling kalau misalnya ke ulang tahun temen gitu. Ya kadang jemput gitu doang, nggak pernah jalan. Lucunya itu. Itu adalah benefit anak-anak zaman dulu. Karena saya juga orangnya cuek gitu. Cuek lah. Zaman sekarang kan anak SMA gengsi tidak jalan. Lain. Beda lah Pak. Mentalnya juga beda. Mentalnya beda macam. Ya karena rumah saya jauh juga Pak. Jadi rumah saya sama sekolah itu, rumah saya di Kabupaten Tangerang. Sekolah saya di Tangerang perbatasan sama Jakarta Selatan gitu. Jadi kalau ke sekolah itu saya selesai sholat subuh benar-benar selesai sholat subuh saya berangkat naik motor gitu, nyampe sekolah jam 7-an lah gitu, 1,5 jam. Macet di jalan atau jauh dan macet. Ya, tahu sendiri lah ya. Pinggiran traffic di Jakarta tuh, pinggiran Jakarta sekitarnya lah. Sudah pusing saya itu sih. Jadi karena rumah jauh juga ya, mau pulang pun misal pulang kan, dulu pulang itu seingat saya 2:30 ya, pulang sekolahnya 2:30 atau 2:30 lupa lah, sekitar jam segitu. Nah selesai itu kan ada eskul futsal atau ada main sama temen, jadi nggak ada waktu buat istilahnya buat pacaran lah, nggak ada waktu buat itu gitu. ketemu cuma di sekolah gitu kan. Di sekolah pun nggak sekelas Pak, saya nggak pernah sekelas. SMP maksud terakhir saya pacaran sekelas itu di SMP yang 3 bulan tadi itu, yang dia udah nikah itu. Terus selanjutnya itu saya nggak pernah sekelas. Nah udah nggak pernah sekelas dan nggak pernah saling sapa. Jadi kayak malah nggak kenal. Gitu lucunya. Nggak kenal atau malu mau menyapa? Kayak nggak kenal. Tapi nggak malu. Malu. Sama-sama malu. Sama-sama malu dan gengsi lah. Curi pandang nggak? Ya itu pasti lah Pak. Gitu. Kadang-kadang ya. Kalau saya misalnya lewat kelas dia nih, cuman tetap aja takut. Nah itu. Tetap aja takut. Dicecein. Saya nggak suka tuh kayak gitu. Makanya saya diam-diam. Iya saya bilang saya cupu gitu orangnya. Maksud jadi kalau ada hal apapun yang menyangkut pribadi kayak gitu saya nggak suka gitu. Tapi banyak. Oke kita lompat ya. Tapi banyak nggak cewek yang mau deketin kau? Waduh. Nah itu adalah pertanyaan yang kedua. Waduh. Karena mungkin teman-teman yang belum dengar yang dengar podcast ini mungkin belum tahu fisiknya Tendi, mungkin bisa follow Instagramnya Tendi di mana kan? Nanti lah. Nanti di akhir lah ya. Nanti lihat fisiknya tuh kan bisa bikin pangling cewek. Aduh bikin pangling. Enggak lah Pak. Itu saya nggak bisa jawab lah. Saya nggak bisa jawab kalau itu maksudnya. Ya ada lah. Ada tapi. Ada. Berapa? Ada lah. Ada ya. Ada. Kepedean banget lagi saya. Doa Anda punya aset gitu. punya aset. Aset itu buat masa depan Pak, ini nggak bisa buat masa depan. Aduh, masa investasi wanita gimana sih Pak? Bukan, maksudnya fisik. Paling enggak ya. Selain aset-aset yang lain lah ya. Tapi menurut saya Pak, semakin kita dewasa asing. Nah, ya. Semakin kita dewasa itu pemikiran buat cari pasangan yang berdasarkan fisik atau kasat mata kita lihat itu inilah ya. Berkurang. Nah. Nantilah mau dibahas sekarang atau gimana? Karena itu masih temanya percintaan, bahas aja Pak. Oh ya maksudnya yang saya rasain ya semakin kesini gitu kayak ya nggak mau mungkiri lah, nggak munafik kita sebagai lelaki maupun sebagai wanita pasti kan yang ngeliat fisik juga gitu, cuman kan maksudnya itu kalau dulu misalnya dulu mikirnya penting dia cantik kayak gitu dulu zaman sekolah, dia cantik mau setengah pinter kayak mau pinter banget mau setengah pinter ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau sekarang itu ya lebih dilihat sikapnya nyambung atau enggaknya, ya nggak sih semakin kesini lebih ke kalau secara teori pendewasaan diri ya bisa dibilang gitu lah. Tapi secara praktek bingung juga gue. Sama Pak, saya juga bingung. Secara praktek aku juga bingung mau gimana. Ibaratnya gini Pak, kita kan punya kesibukan ya maksudnya
di masa kuliah Gus ya. Iya, kuliah. Kan semakin ya kita mulai pendewasaan dari SMP SMA. Cuman kan berubahnya itu karena udah pola ada pikir. Pola pikirnya berubah, mindsetnya berubah. Karena udah ada kata maha juga. Nah, Tadinya siswa ada tambahan imbuhan maha di depannya. Yaitu mungkin ya kita kan kebentuk berdasarkan dari rentetan peristiwa-peristiwa yang harus kita hargain ya. Selama perjalanan hidup kita ya. Nah, berdasarkan peristiwa itu jadi kayak kita sibuk nih, kita ikut organisasi, kita ikut kepanitiaan dan lain-lain, khususnya di kampus kita ini. Ya, bertemu dengan beberapa orang, itu yang kayak ngebentuk pola pikir kita, mindset kita tentang tentang wanita. Tentang ukti ya. Tentang wanita, jadi cuma nggak bisa cuma dilihat paras. Terus pinter, menurut saya pinter juga nggak bisa pak, maksudnya kurang goreng lah. Lebih ke pinter, tapi kalau attitude ya, attitude. Betul pak, Attitude. Nah itu sih ya, iya sama attitude lah. Kalau pinter doang banyak lah. Attitude-nya jelek ya nggak bisa saya. Bisa. Nah, attitude ya pokoknya intinya yang gimana ya, yang nyambung lah. Kalau sekarang ngerasainnya yang nyambung gitu, karena saya orangnya abstrak juga pak. Kadang-kadang saya jadi saya kalau cuma misalnya nih saya abstrak suka sama seseorang cantik dong nih, iya, saya orangnya suka abstrak, suka ngawur, kadang suka ngomongin Fadli John, suka saya omongin. Kita lagi ngobrol apa nih, saya suka ngelantur, saya suka ngomong apa, suka ngomongin siapa Fadli John, terus Mahfud MD, terus siapa lagi virus corona, saya suka ngelantur gitu. Jadi kalau ada orang, salah sosok satu orang dia pintar terus saya tidak bagus juga, maksudnya kan seenggaknya nyambung. Mau kita di dunia yang berbeda, arti katanya maksudnya artinya maksudnya bukan beda dunia ya, maksudnya dunia saya sibuk di sini, dia sibuk sini, bidang lah pak, bidangnya berbeda gitu kan. Ya seperti itu. Pas ketemu kita ada saling cerita nih, sharing. Saya lebih suka seperti itu, maksudnya dia ngasih pandangan, saya bisa ngasih pandangan, saling bertukar pikiran. Jadi saya tahu oh dunia dia gini, dunia kita gini, maksudnya ada yang beda tapi nggak harus berbenturan ya, jadi kita tuh bisa nyatu gitu bareng-bareng. Itu yang dicari pak. Itu gimana caranya pak? Ada cara nggak kira-kira? Karena dua bidang ini yang berbeda, misalkan ngobrol nih, dia ke yang sini, yang ini ke yang satu, beda gitu loh, beda pandangan. Terus lebih mengakar langsung ke bawah-bawah, nyebar kemana gitu. Itu gimana caranya kita mulai buat kita tuh dalam pokoknya agak sedikit mengalah. Kalau saya gini sih pak, setiap manusia kan punya pandangan masing-masing. Maksudnya nggak ada permasalahan tentang perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Maksud intinya kita tetap bisa nyatu gitu. Misalnya kayak masalah, oh ini kepercayaanmu, ini kepercayaanku, tapi kita tetap bisa jalan bareng-bareng. Maksudnya kepercayaan bukan dalam arti kepercayaan agama ya, maksudnya kepercayaan teori atau pendapat atau apa. Tapi masih bisa bareng-bareng gitu. Jadi nggak usah dipaksakan teori saya ke teorimu. Ini dalam hal yang subjektif ya, bukan objektif. Kalau objektif kan ada tatanannya, maksudnya aturan landasan khususnya itu. Gitu kalau secara subjektif, menurut perspektif kita masing-masing gitu. Ya, jadi kalau menurutmu ini benar, menurut saya ini benar, ya nggak apa-apa. Kita punya kebenaran menurut versinya masing-masing. Cuman tetap bisa jalan bareng gitu. Ya jangan egois sih pak intinya. Jangan egois pak. Jangan egois. Sama yang yang dicari ya itu. Kita pulang misalnya udah capek organisasi, udah capek kepanitiaan kayak bapak kan, ketua LPM gini kan. Ada pasti di setiap hari, maksudnya setiap kita ngelewatin di organisasi, di kepanitiaan ada permasalahan yang kita temui gitu kan. Permasalahannya ya ada, seenggaknya ada tempat yang buat mendengar keluh kesah kita gitu. Dan dia tahu gimana caranya dengerin keluh kesah kita gitu. Bikin kita dong gitu. Ya gitulah maksudnya. Lebih nenangin. Jadi nggak cerita ini malah
dia ngejawabnya apa gitu yang tadi saya bilang. Jadi harus nyambung juga. Itu dia. Kita ya kalau masalah perasaan ya Pak, susah sih ditebak maksudnya. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada itu aja sama dia kayak gitu. Kalau soal tipe-tipe mah nggak tahu lah. Intinya kayak tadi. Kalau Bapak gimana nih Pak? Apa nih? Apa dulu nih? Ya sekarang lah kan udah dewasa nih. Ya. Kira-kira Berkaca dengan pengalaman sebelumnya ya? oh iya. Berarti mungkin kalau untuk pacaran sendiri ya aku ambil contoh di SMA. Karena di SMP, SD dan SMP tidak sampai ke tahap itu sebenarnya. Cuman suka doang. Nah, pas waktu SMA ini mungkin sedikit beratnya. Dalam artian aku udah cuman kenal dia lewat medsos, nggak pernah ketemu, dan akhirnya ya aku mencoba buat dia nyaman, dan ya itu terlalu cepat sih pasti waktu itu, terlalu cepat PDKT-nya. Seminggu padahal nggak pernah ketemu nih. nggak pernah ketemu, dan dia nyambung aja aku ngobrol sama dia kan istilahnya. Ngobrol enak macam ya udah. Di situ dalam kisah cinta dulu tuh lebih ke ini, aku berlatihan buat jadi pendengar yang baik. Ya, jadi lebih ke nih anak sering cerita ke aku, ya udah aku dengerin karena pengalaman dia lebih banyak dibanding pengalamanku, terutama di bidang itu percintaan. Dia mantannya banyak Pak. Mantannya banyak, udah kesana sini, udah tahu pergaulan gimana. Ya aku kan paling ya enggak biasa-biasa aja gitu loh, cupu lah bisa dibilang. Nah dia ini udah expert di bidangnya, udah paham. Ya udah sampai kapan itu pokoknya naik kelas 3 udah bosan Pak. Dianya yang bosan. Dianya yang bosan. Terus yang mutusin siapa Pak? Dia Pak. Berarti ini jadian ya? Apa ya? Ini jadian Pak. Jadian jadinya. Kita tadi kan PDKT seminggu, nyoba nembak, diterima. Habis itu bosan, udah. Gitu doang sih paling ya. Istilahnya nggak semungkin kalau orang zaman sekarang kayak jalan misalkan, nongkrong mana gitu ngobrol. Kalau aku ya mainnya HP, laptop, video call, HP, chat, video call, nelpon, udah. Itu doang, nggak terlalu gimana, cuman dia lebih banyak memberikan suatu kayak pelajaran juga ke aku. Kayak gini nanganin kayak gini gimana. Dan juga aku di situ dilatih buat jadi pendengar yang baik. Sekarang cuman masalahnya adalah Pak, dia kadang sering cerita ke saya Pak. Cerita apa nih Pak? Cerita apapun Pak. Sampai sekarang Pak? Ya. Sampai sekarang. Berarti masih ada hubungan ya? Biasa aja sih Pak. Maksudnya lagian dia ada cowok Pak. Oh gitu. Nah pokoknya bodo amat lah sama udah. Dia datang tiba-tiba curhat. Dia dengar dulu. Ini anak apa? Ada? Ya, berarti Bapak masih dibutuhin Pak. Iya. Nggak tahu sih Pak. Nggak tahu saya. Ya itu sih Pak. Yang tadi dibilang setiap orang yang datang ke hidup kita kan pasti ada tujuan yang bukan pasti ada maksudnya. Entah itu dia ngasih pembelajaran atau kita yang ngasih pembelajaran ke dia. Jadi ya jangan disesalin. Jangan sesalin Pak. Karena pengalaman itu. Betul. Ya mungkin yang ngebentuk kita jadi lebih baik juga. Iya toh? Ya betul. Betul nggak sih? Betul. Kita belajar kan maksudnya pada saat sama ini kita gimana, kita bisa belajar gitu. Tapi ada nggak sih Pak kalau orang yang dia ini udah sering belajar, saya pengalamannya banyak, tapi kok pengalamannya di situ-situ aja gitu loh, nggak berkembang. Pernah nggak dapat teman yang kayak gitu, mungkin teman atau pengalaman orang gitu? Ada sih Pak. Dia ini udah pacaran udah berapa kali misalkan, tapi pas di pacaran selanjutnya, tapi ini ya kayak dia masih menerapkan pengalaman yang lama gitu loh. Ada sih Pak. Ya kan itu balik lagi ke dirinya Pak, ke pribadinya. Dia mau ngambil pelajaran dari setiap apa yang dia temuin,
atau setiap apa yang dibenturkan dengan dia, atau dia tetap kekeh sama teori yang dia bawa dari awal. Maksudnya dia nggak mau ngambil pelajaran dari itu. Dia cuman mikir buruknya, nggak mau ngambil pelajarannya. Itu kan sama aja, dia bakal nerapin hal yang sama di step selanjutnya dengan Template orang yang berbeda. berarti. Ya Template. itu bisa dibilang template. Sama gitu kan. Aduh. Ya, kayak anak zaman dulu apa sih template SMS-nya? Udah makan belum atau SMS lah. Saya kalau inget itu juga jijik banget. Saya ketawa sendiri saya. Soalnya aku pun juga kalaupun nanya soal makan nih, dia malah ngurusin makan ya. Makan tuh udah kayak aku nanya paling gitu. Ya masa dia lapar pasti makan tuh. Ngapain ditanya-tanya? Cuman ya tau lah namanya. Kita kan ngomongin zaman dulu. Zaman dulu ya pasti nanya kabar lah ya. Iya, kabar. Udah makan belum? Makan lagi apa nih? Ya. Nah, itu yang sering tanya. Terus jawaban alanya, lagi napas. Kacau. Ya. Kita melewati fase itu lah. Gitu. Maksudnya itu sih. Mungkin bagi pendengar mungkin bisa jadi pembelajaran sih. Bisa lebih apa ya, lebih siap untuk menghadapinya gitu. Berhubungan kalau udah siap aja lah. Aduh. Duh. Anyway, kita akan lanjut ke sesi kedua, Pak. Tapi sebelum lanjut ke sesi 2 ini kita rekaman, kita stop dulu. Nanti kita lanjut lagi. Bahasnya tentang Adat. Bukan tentang cinta lagi. Beda. Oh, sebelum itu kita ngasih itu dulu, Pak. Pesan dulu maksudnya. Kesimpulan. Oh ya, kesimpulan lah berarti. Monggo, Pak. Kalau dari saya sih, khususnya buat yang ya jangan pacaran atau apalah kalau emang belum siap gitu. Karena apa ya? Masih banyak kegiatan lain yang bisa kita lakuin gitu loh. Iya. Iya gak sih? Masih. Ya kalau tidak hanya berfokus ke dirinya gitu loh. Iya, malah bucin, Pak. Bucin menghambat produktivitas. Betul, Pak. Bucin. Tapi yang kulihat adalah bucin itu kayak hal alamiah, Pak. Kalau orang yang lagi pertama kasmaran, orang yang pertama kali pacaran sama orang yang berbeda gitu loh. Itu kalau waktunya tepat, Pak, menurut saya. Jadi kalau masih kayak ya yang tadi kita bahas maksudnya kalau belum siap mending gak usah, istilahnya kalau belum siap ke tahap yang serius nih. Mending gak usah pacaran, gak usah apa ya. Kalau serius ya udah langsung samperin orang tuanya sih. Datang ke rumah ya. Itu nggak boleh lah nanti kalau itu udah bucin. Oh, itu bisa tahap bucin. Tapi iya, kalau yang penting udah serius. Kalau cuman pacaran main-main, mending gak usah, masih ada hal lain yang bisa kita lakuin, ya nggak sih? Iya. Ya masih lah banyak. Jalanin hobi. Ya berkarya lah. Berkarya. Intinya berkarya, suka-suka lu lah, lu bisanya apa. Lu mau ngapain ya intinya. Buat konten. Ngapain bucin. Aduh. Bucin dolol. Nah, itu betul, Pak. Itu yang mungkin apa ya, kalau memang belum siap. Ya ini kan subjektif ya. Iya, betul. Opini kan. Ya opini kita lah. Opini kita. Saya sependapat sebenarnya. Jadi terus kalau orang lain mau punya opini lain ya, mau bucin gitu, mau serah lau lah. Karena kita hanya memberikan gambaran, memberikan opini. Iya. Gini. Karena hidup kita masih ada teman, masih ada orang tua, masih ada yang lain. Nantilah masalah itu. Siap. Oke, mungkin segitu dulu. Ntar kita lanjut ke sesi 2. Sampai jumpa di sesi 2. Terima kasih.